Shalom. Segenap majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk segenap jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk saat teduh sejenak untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Masuk saat teduh sejenak. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Mari dengan bangkit berdiri, kita memasuki ibadah ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 73 bait yang pertama dan yang ketiga. Kasih Tuhanku lembut.
Marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Memelihara jemaatnya dengan kasih setia, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Paskah berarti berjalan melewati bagi umat Israel. Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya. Tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel. Bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Karena itu, dengarkanlah berita penyelamatan Allah dalam peristiwa Paskah yang pertama. Dari Keluaran 12 ayat pertama sampai ke-14. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga seekor dan domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurusnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan.
Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama masuk di dalam pengakuan dosa. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan karya keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita juga menyatakan penyesalan dosa kita dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 40, bait pertama dan kedua, kasihanilah aku yang lemah. Hapuskan
Saya undang bangkit berdiri. Di dalam Kristus engkau diampuni. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Oleh karena itu, dengarkanlah berita anugerah Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengampuni kita karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai. Salam damai. Marilah firman Tuhan ini kita sanggupi bersama dengan memuji Tuhan. Nyanyikanlah Kidung Baru 17, bait pertama dan kedua. Agunglah kasih Allahku. Kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di saat kami menyongsong karya besar-Mu, karya pembebasan dan keselamatan bagi kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah Tuhan Kau mampukan kami untuk setiap anak-anak-Mu untuk bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karena kami mohon kuasa Roh Kudus berkarya atas kami semua, dan kuasailah kami dengan kuasa-Mu. Terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dan Kau berkati sehingga boleh berkata-kata menurut kehendak Tuhan. Pembacaan Alkitab dan perenungan kami pada sore hari ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-13, ayat pertama sampai yang ke-17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-17, dilanjutkan ayat 31 sampai yang ke-35. Yang demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekainya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dirinya. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini atau pada sore hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan iman, yaitu di dalam ibadah Kamis Putih. Di dalam ibadah Kamis Putih ini mengandung makna bahwa kita merayakan akan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah terhadap manusia. Tentunya kita perlu sambut dengan sukacita dan perlu kita sambut dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perayaan Kamis Putih ini, kita bersama-sama diajak untuk melihat saat-saat terakhir Yesus yang sungguh berbeda. Yesus tidak menggunakan kesempatan bagi dirinya sendiri. Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk dirinya. Tapi justru di sinilah Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di balik peristiwa menjelang kematiannya, bukanlah saat kehilangan,
melainkan disitulah ingin dinyatakan kemuliaan. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi di dalam bacaan perjanjian lama di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Ini merupakan peristiwa Paskah di mana memperingati hari pembebasan keselamatan bangsa Israel yang dibawa keluar, yang dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Di dalam merayakan Paskah itu, Bapak Ibu, sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana domba harus dikorbankan darahnya, harus ditorehkan di pintu rumahnya, dan juga mereka makan sayur pahit. Memang Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, di situ ada bayang-bayang maut, di mana anak sulung bangsa Mesir, bukan hanya manusia tetapi juga binatang, akan dibinasakan. Tetapi segala kengerian itu justru menjadi sebuah jalan penebusan dan pembebasan bagi umat Allah. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, di malam terakhir bersama murid-muridnya, Yesus jadinya juga dinaungi bayang-bayang kesedihan, bayang-bayang penderitaan yang harus ia jalani. Ke depan ada Yudas Iskariot yang akan mengkhianatinya. Ke depan juga ada Petrus yang akan menyangkali sebanyak 3 kali. Ada pula murid-muridnya yang belum mengerti dan belum memahami apa yang menjadi kehendaknya, sehingga kelak mereka semua akan menjauhinya. Sehingga mereka berupaya untuk menyelamatkan diri. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi Yesus tidak menunjukkan kesedihannya itu. Karena Yesus mengatakan, firman Tuhan tadi katakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, di balik peristiwa yang menyedihkan itu, ia tahu hakikatnya bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah, bahwa Allah dari awal dan yang akhir tetap memegang kendali di dalam kehidupan. Sebab hidup Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah, maka di akhir kehidupan adalah sebuah kemuliaan, bukan sebuah kehilangan. Penderitaan dan kematiannya justru akan menyatakan kemuliaan karya Allah bagi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui peristiwa Paskah Israel, di sana juga ada kengerian, ada penderitaan. Itu pun juga menjadi jalan penebusan dan pembebasan. Demikian juga Yesus Kristus, melalui penderitaan dan kematiannya, juga ingin menyatakan karya penebusan pembebasan bagi umat manusia. Dan disitulah kemuliaan karya Allah. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan dia menyadari bahwa dia akan mengalami penderitaan yang harus dialami, tetapi justru di situ Tuhan Yesus
juga melakukan tindakan yang sungguh luar biasa. Ketika menjelang kematiannya justru dia mengambil tindakan yang sungguh luar biasa. Dia membasuh kaki para murid-muridnya. Dia mengambil yang terendah. Dia melakukan pekerjaan budak, pekerjaan hamba. Itulah kemuliaan di dalam kehidupannya. Kemuliaan tidak ditujukan kepada dirinya sendiri, tetapi adalah untuk umatnya. Kemuliaan kehidupannya Yesus ditunjukkan dengan melayani para murid di bawah bayang-bayang kematian. Justru disitulah nampak keagungan dan kemuliaan Yesus dengan membasuh kaki para muridnya. Perendahan dirinya menampilkan bahwa kemuliaan Allah yang hidup adalah kasih. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, bahwa kemuliaan Allah yang hidup adalah kasih. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan dan teladankan di dalam tindakan pembasuhan kaki itu? Ada 3 hal yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak pernah berhenti. Kasih tidak pernah menyerah. Walaupun di bawah bayang-bayang kematian, pembasuhan kaki menunjukkan kasih Yesus yang sungguh luar biasa. Kasih yang ia selesaikan sampai akhir kehidupannya. Bahkan sekaligus diperhadapkan dengan pengkhianatan Yudas Iskariot. Diperhadapkan penyangkalan Simon Petrus. Termasuk juga para murid yang lainnya yang menjadi pengecut di dalam kehidupan mereka. Kasih Allah tidak pernah berhenti. Kasih Allah tidak dapat ditahan. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, demikianlah kasih Yesus. Kasih Yesus tiada pernah berhenti. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasihi sampai akhir hidupnya. Oleh karena Allah awal dan akhir, maka dia juga akan mengasihinya dari permulaan sampai kepada akhirnya. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, sayangnya di dalam kehidupan saat ini banyak orang yang menyerah untuk mengasihi. Kadang-kala kita menyerah untuk melakukan perbuatan baik. Kadang-kala kita justru ingin menyatakan atau yang nampak di dalam kehidupan kita itu adalah hal yang jahat. Yang nampak itu justru pembenaran diri sendiri. Yang nampak itu adalah kebencian. Yang nampak itu adalah dendam dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, kadang-kala ketika kita mengasihi atau berbuat baik,
dan tidak mendapatkan respon yang baik, tidak mendapatkan tanggapan yang baik, maka di situ kadangkala kita menyerah. Saya itu kurang apa? Melakukan yang terbaik bagimu. Saya itu kurang apa berbuat baik kepadamu? Kok tidak pernah dihargai? Ya sudah kalau begitu. Sehingga kita mudah menyerah untuk menyatakan kasih, bahkan tidak sampai tuntas sampai akhir hidup kita. Oleh karena itu pada saat ini saudara dan saya diajarkan untuk melakukan kasih itu tiada kesudahannya sepanjang hidup kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus atau yang diteladan oleh Tuhan Yesus, kasih akan selalu mengambil inisiatif. Kasih tidak pasif, tidak berdiam diri. Sebab kalau kasih itu hanya menantikan untuk menanggapi, untuk ditanggapi orang lain, sebenarnya kasih yang kita lakukanlah kasih yang bersyarat, bukan kasih yang tulus. Sama seperti Yesus yang mengasihi muridnya, dia berinisiatif untuk membasuh kaki para muridnya. Walaupun toh dia seorang guru dan Tuhan, tetapi ia berinisiatif untuk membasuh kaki para muridnya. Itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Bahkan dengan jubahnya ia tanggalkan, ia rela membasuh kaki para muridnya. Ini Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, Yesus tidak menunggu untuk dihormati, walaupun dia guru ada dan Tuhan, tetapi dia berinisiatif untuk melakukan kasih itu. Tentunya melalui firman Tuhan kita juga diingatkan akan kasih yang perlu kita lakukan, membutuhkan inisiatif. Bahkan saat ini mungkin kreatif di dalam kehidupan kita. Sayangnya Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, banyak manusia sering memiliki kasih yang menunggu, kasih yang bersyarat, malahan memilih mendorong orang lain, mengorbankan orang lain daripada memulai dari dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Kadang-kala kita mengatakan katanya orang Kristen itu kasih. Orang Kristen kan dikasih seperti ini, seperti ini. Tapi dirinya tidak terdorong. Tidak mengambil inisiatif di dalam dirinya untuk melakukan kasih itu. Ketika orang mendapatkan tugas pelayanan, betapa banyak yang memilih diam, menunggu, hingga menghindar, bukan aktif dan berinisiatif dari dalam dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan,
Kasih tidak pernah merasa tinggi untuk melakukan yang rendah. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, dalam kemuliaan Allah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, mengambil rupa manusia. Dia merendahkan dirinya sebagai hamba. Dia merendahkan diri dalam penderitaan. Akhirnya dalam penderitaan masih direndahkan dalam kematian. Maka tindakan pembasuhan kaki hingga karya Yesus Kristus di atas kayu salib menunjukkan betapa besarnya kasihnya kepada umat manusia. Dan dia tidak merasa terlalu tinggi untuk melakukan hal yang rendah. Dia tidak mempertahankan tahtanya, tetapi dia mau menjadi serupa dengan manusia, menjadi seorang hamba untuk menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah Yesus menampilkan kemuliaan bahwa kasih itu tidak ada gengsi. Kasih tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Tapi kasih ada berani menjadi yang terendah, sekalipun terlihat mungkin di dalam pandangan tidak terhormat. Sama seperti Yesus menjadi seorang hamba. Hamba pada saat itu dipandang rendah, tidak ada artinya apa-apa. Tapi justru disitulah Yesus Kristus menyatakan kemuliaannya. Tapi sayangnya juga kita masih melihat banyak sekali kualitas kasih yang rendah. Banyak orang yang mengeluh karena menjadi malas dan bosan. Padahal sejatinya banyak hal yang dapat dilakukan di rumah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang malas dan bosan untuk mencuci. Pada era pandemi ini, mencuci tangan, mencuci kaki. Dan mungkin saat ini dipandang, mas, kan sudah berkurang masa pandemi ini. Atau mungkin juga orang mulai bosan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Mungkin pekerjaan dipandang rendah dan tidak terpandang. Banyak orang merasa bangga dengan kesibukannya dan pekerjaan di luar. Bapak, Ibu, sudah dikasihi Tuhan, belajar dari kerendahan hati Yesus, maka kita lakukan setiap pekerjaan, semua pekerjaan yang kita lakukan itu dengan kerendahan hati, sama seperti Yesus Kristus yang merendahkan dirinya demi saudara dan saya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita menemukan kembali kuasa Paskah di dalam tindakan Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Penderitaan dan kematian bukanlah akhir atau kegagalan, tetapi sebuah jalan pembebasan dan penebusan bagi manusia. Pengorbanannya menunjukkan betapa besar kasih Allah
dan ia bertindak untuk mempertahankan kepunyaannya, mempertahankan ciptaannya, mempertahankan umatnya agar tidak mengalami kebinasaan oleh karena kuasa maut. Kerendahan hati murid Yesus Kristus yang membasuh kaki para murid menjadi teladan tentang kasih dalam pelayanan kepada banyak orang. Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, akhirnya pelajaran utama dari pembasuhan kaki yaitu kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan, sebagai tema kita saat ini. Kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan kasih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ini Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, di bawah bayang-bayang kematian, kemuliaan kasih Allah menunjukkan bahwa kita akan tetap mengasihi hingga akhir. Selalu mengambil tindakan inisiatif, tindakan kreatif untuk mengasihi, dan berani untuk melakukan hal-hal yang kecil, yang mungkin dianggap rendah. Kita tidak menyombongkan diri, kita tidak menjadi orang yang angkuh, tetapi justru kita mewujudkan kasih. Melayani adalah kemuliaan hidup. Barang siapa yang hidup rendah hati dan melayani, tidak perlu takut akan kehilangan apapun. Bahkan orang yang hidup untuk melakukan pekerjaan Allah tidak perlu takut akan kematian. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, inilah ini firman Tuhan pada saat ini. Kita semua boleh mewujudkan kerendahan hati, dan kerendahan hati adalah jalan kemuliaan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Saat teduh cukup, jemaat saya undang bangkit berdiri. Setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Marilah kita berdoa syafaat. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa kami, kiranya Engkau memampukan kepada jemaat-jemaat-Mu untuk mampu mewujudkan sikap kerendahan hati seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus
sebagai perwujudan kemuliaan kasih. Bagi para pemimpin bangsa kami, kiranya Engkau memberikan kekuatan supaya dapat mewujudkan keadilan dan kedamaian, dan juga kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi wabah COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami diskriminasi, penganiayaan dan kekerasan, serta juga saudara-saudara kami yang sedang sakit dan yang lemah karena usia, kami mohon kekuatan dari Sang Penebus. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang masih banyak beribadah di rumah oleh karena wabah COVID-19, kiranya jemaat-jemaat-Mu Engkau teguhkan dalam kesatuan baptisan, kesatuan iman, dan kesatuan dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya jemaat-jemaat-Mu dapat mewujudkan persekutuan dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami mohon kekuatan Sang Kristus. Dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan doa kami ini dengan percaya kepada kasih anugerah-Mu dalam Putra Tunggal-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Nyanyikanlah Kidung Baru 84 bait pertama. Ku berikan bagimu tubuhku, darahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan merayakan perayaan iman dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Pada perjamuan ini, anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab mereka juga mempunyai tempat dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Belajar dari Yesus yang berujar, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini.
Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Melalui perjamuan kudus ini, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai perjamuan kudus ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini, mari kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah. Terimalah.
Apakah masih ada yang belum menerima roti perjamuan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah roti ini kita makan bersama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah. Terimalah.
Bisa ambil teh di belakang. Masih kurang. Masih ada yang belum menerima anggur perjamuan? Sudah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari anggur ini kita minum bersama dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyatakan pujian syukur kepada Tuhan. Dengan memuji Tuhan, nyanyikanlah Kidung Baru 84 bait keempat, ku berikan bagimu tubuhku, darahmu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima perjamuan kudus sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita saat ini serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan, baik itu persembahan ibadah ini maupun persembahan perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 178, bait pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya Padaku. Jemaat saya undang bangkit berdiri.
Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur atas setiap kasih setia pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami semua. Baik itu jasmani ataupun kehidupan rohani kami. Engkau memberikan segala kecukupan atas kehidupan kami. Dan terlebih Engkau menyatakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa melalui tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau korbankan dan curahkan untuk membebaskan kami dari dosa, sehingga kami pulih mengalami keselamatan kekal dari Tuhan. Dan kami saat ini mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan ini, kuduskan dan berkati. Biarlah semua ini Tuhan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ajarlah kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nyanyian pengutusan bagi kita semua dari nyanyikanlah Kidung Baru 85 bait pertama dan kedua, karena kasih-Nya.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami Menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Shalom, selamat malam. Izinkan kami dari majelis menyampaikan beberapa warta gereja. Untuk ibadah Jumat Agung akan dilayankan pada hari Jumat 2 April 2021 pada pukul 6.30 dan pukul 9 di Gedung Swakul dan pukul 7 untuk Gedung Mapagan. Ibadah Sabtu Sunyi akan dilayankan pada hari Sabtu 3 April 2021 pukul 18 melalui online atau streaming YouTube. Ibadah Paskah dan HUT GKJ Immanuel Ungaran ke-17 akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 April pukul 6.30 dan pukul 9 untuk Gedung Swakul dan pukul 7 untuk Gedung Mapagan. Untuk memeriahkan acara Paskah Anak tahun 2021, panitia membutuhkan 110 buah snack untuk bingkisan anak. Bila ada jemaat yang rindu mempersembahkan snack, bisa menghubungi Ibu Siti Nanang, Ibu Diana, Ibu Fitri, dan Bu Nining. Persembahan snack dapat dikumpulkan mulai tanggal 21 Maret sampai 4 April 2021. Ibadah Biston Syukur Keluarga Bapak Ibu Irianto, kelompok Efrata, akan diadakan pada hari Jumat 2 April pukul 19 yaitu 7 malam. Mohon kehadiran dari segenap warga jemaat. Biston Syukur keluarga almarhum Bapak Bibit akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 April pukul 19 atau jam 7 malam. Mohon kehadiran segenap warga jemaat. Biston Syukur keluarga Ibu Miarso pada hari Sabtu tanggal 10 pukul 19 atau jam 7 malam. Mohon kehadiran dari semua majelis dan keluarga dan kelompok Kanaan. Demikian warta gereja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat saya undang bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan pujian nyanyikanlah Kidung Baru 213 bait pertama dan ketiga.